Ini adalah hari pertama Mike di sekolah barunya. Dia memakai seragam sekolah, tampil tidak pada tempatnya di keramaian. Segera dia menjadi sasaran pengganggu sekolah. Pengganggu sekolah juga sengaja menabraknya. Datang ke kelas. Tanpa diduga, pengganggu sekolah juga ada di kelas ini. Mike berkedip, lalu pergi ke papan tulis. Tulis namamu di pena. Di depan semua orang, dia mengatakan bahwa dia adalah guru pengganti baru mereka. Pengganggu sekolah itu bodoh di tempat. Para siswa yang hadir tidak begitu percaya. Mike meraung. Para siswa bergegas kembali ke tempat duduk mereka. Dia juga mengeluarkan pengganggu sekolah. Hukum dia untuk membaca teks di depan umum. Pada saat ini, guru pengganti yang sebenarnya datang. Seorang wanita tua yang lemah. Mike memecatnya dengan beberapa patah kata. Itu saja. Mike adalah guru pengganti selama seminggu. Memberikan pekerjaan rumah kepada teman sekelas. Ada juga pertemuan orang tua. Sampai terungkap, kepala sekolah mengadu kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak memarahinya. Sebaliknya, ayahnya bangga dengan kecerdasan bawaan Mike. Dengan bantuan ayah, Mike secara bertahap kehilangan dirinya sendiri. Mike awalnya memiliki keluarga kaya, orang tua penuh kasih. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Bisnis ayahku bangkrut. Mereka harus pindah dari lingkungan kelas atas ke perumahan yang lebih kecil dan terjangkau. Sejak itu, hubungan antara orang tua terputus. Segera, orang tuanya bercerai. Ibu akan pindah dengan tuan Wang. Mereka membiarkan Mike memilih dengan siapa mereka pergi. Mike tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Menangis dan lari. Tidak pernah kembali. Mike juga berhenti sekolah. Mike, yang tidak punya tempat untuk pergi, untuk bertahan hidup, membawa setumpuk cek dari ayahnya. Secara resmi memulai karir penipuannya yang mulia dan megah. Perhatikan baik-baik, ini adalah teknik pemalsuan cek yang sangat terampil. Pertama mengikis nomor dari cek dengan pisau, ubah ke nomor lain dengan pensil, kemudian gunting namanya, tempel di cek. Tapi pemeriksaan seperti itu terlalu kasar. Bank tidak berani menukarnya sama sekali. Di samping itu, bank juga tidak menguangkan cek untuk orang yang tampaknya miskin. I'm sorry, but we are not allowed to take checks from people we don't know. Mike berjalan keluar dari bank hilang. Dia kebetulan melihat seorang pilot dikelilingi oleh sekelompok pramugari yang cantik. Bahkan anak-anak bergegas untuk mendapatkan tanda tangan darinya. Di zaman itu, kemanapun pilot pergi, mereka semua adalah objek pemujaan. Mike punya rencana baru segera. Dia menyamar sebagai reporter surat kabar sekolah dan datang ke markas maskapai. Wawancara dengan kakek pensiunan pilot. Mendapat informasi tentang pilot. Mike juga mendapatkan pengalaman terbang legendaris sang kakek. Orang tua itu tergerak dan menurunkan izin kerjanya dan memberikannya kepadanya. Tampaknya anak-anak yang bermulut manis benar-benar memiliki permen untuk dimakan. Kemudian Mike menelepon pabrikan lagi, dengan alasan bahwa dia kehilangan seragamnya. Berhasil menipu seragam maskapai. Seorang pilot muda dan tampan turun ke jalan seperti ini. Orang-orang di sekitar mereka melemparkan pandangan kagum. Bahkan Menirban keluar untuk menghiburnya dengan hangat. Juga menyuruhnya untuk sering datang. Mike juga berhasil menukarkan cek palsu tersebut dengan uang tunai. Segera, Mike juga mengetahui bahwa gaji pilot dapat ditukar dengan uang tunai dalam jumlah yang lebih besar. Ia langsung membeli sebuah model pesawat terbang. Gelembung lalu hapus logo maskapai. Diposting di gaji palsu. Saya mendapatkan ban dan berhasil menukar uang tunai dalam jumlah yang lebih besar. Tapi dia tidak puas. Dia menggunakan izin kerja yang dikirim oleh kakeknya untuk memalsukan lisensi penerbangannya. Terbang keliling dunia secara gratis sebagai mekanik. Dia juga bertindak sebagai raja laut di pesawat. Berhasil bertemu dengan pramugari yang cantik. Teknik penempaan cek Mike semakin baik. Semakin banyak uang yang ditukar. Ini dengan cepat menarik perhatian FBI. PT, yang bertanggung jawab atas kasus ini, berdasarkan informasi di cek palsu. Itu segera dilacak ke kediaman Mike. Melihat berbagai alat untuk membuat cek palsu, PT bahkan lebih bertekad bahwa dia berada di tempat yang tepat. Pada saat ini, Mike, yang berada di toilet, dalam bahaya. Temukan cara untuk menghadapinya dalam hitungan detik. Dia berjalan keluar dari toilet dengan tenang. Katanya dia dari FBI Economic Crime Section, juga bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Dia juga menunjuk dua orang yang baru saja lewat di lantai bawah dan berkata kepada PT, ini adalah orang yang mereka tangkap. PT percaya padanya sekarang. Singkirkan pistolnya. Ketegangan mereda. Mike minta diri untuk membawa kembali buktinya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, saya mengambil printer cek dan pergi. PT duduk di tempat tidur dengan napas lega. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Baru saat itulah Pete tahu bahwa dia baru saja melepaskan pembohong paling kuat di Amerika. Tapi Pete juga bertemu dengan orang yang sebenarnya dari si pembohong. Setelah penyelidikan, cari tahu bahwa Mike adalah seorang remaja dari New York, dan dengan cepat mengunci identitas Mike. Permainan kucing dan tikus akan segera dimulai. Pembohong terbesar Amerika. Dia benar-benar jatuh cinta dengan perawat kecil yang bodoh dan imut ini. Untuk mendekati perawat kecil itu, Mike memalsukan ijazah dari Harvard Medical School, mendapat jabatan sebagai dokter jaga. Dia juga secara pribadi memilih perawat untuk menjadi asistennya. Segera setelah, dia memutuskan untuk menikahi perawat kecil ini. Di perjamuan perawat kecil, Mike berbohong bahwa dia adalah lulusan hukum Berkeley. Kebetulan atau tidak, ayah mertua masa depan adalah lulusan cabang Berkeley. Jadi dia bertanya tentang hal-hal lama. Dia memakainya dengan cepat. Mike mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pikirannya. Jadi keajaiban terjadi. Calon ayah mertua tergerak olehnya, memutuskan untuk menikahkan putrinya dengannya. Dia juga mengajaknya bekerja di firma hukumnya. Itu perusahaan yang cukup keren. Tapi sebelum itu, dia harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat kualifikasi profesional. Untuk mengetahui, dapatkan pengacara di AS. Ini tidak semudah itu. Namun, Mike bukanlah orang biasa. Dia hanya belajar selama 2 minggu. Berhasil memperoleh sertifikat kualifikasi, resmi menjadi pengacara, dan memenangkan beberapa tuntutan hukum. Tapi kecelakaan itu terjadi. Di hari pernikahan mereka, Pete membawa seseorang ke pintu. Ayah mertua ketakutan. Mike mengetahui sebelumnya bahwa
bahwa ada sesuatu yang salah. Lari semalaman dengan 2 kotak uang tunai, dan membuat janji dengan perawat kecil untuk bertemu di bandara, melarikan diri ke luar negeri bersama. Ketika Mike datang ke bandara, dia menemukan bahwa tunangannya telah mengkhianatinya. Mike melihat rencananya gagal. Dia mengenakan seragam pilot lagi dan datang ke universitas untuk merekrut pekerja magang. 8 siswa perempuan muda dan cantik direkrut. Dikelilingi oleh mereka, semua polisi di bandara memiliki mata emas dan air liur. Mereka bahkan tidak ingat penangkapan itu. Mike juga menemukan seorang pejalan kaki di luar bandara untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Berhasil menarik perhatian FBI. Dia berhasil melarikan diri dengan pesawat. Mike, yang melarikan diri ke Prancis, terus memalsukan cek, menipu banyak uang, menjadi buronan di banyak negara. Sampai suatu hari, Pete seorang diri berjalan ke ruang percetakan di kota Prancis. Dia di sini untuk menangkap Mike. Mike tidak terkejut melihat Pete. Sebaliknya, dia dengan senang hati memanggil namanya. Dunia pembohong itu sepi, tapi dia masih tidak mau duduk diam. Dia ingin melarikan diri melalui jendela. Pete bilang di luar penuh dengan polisi. Anda langsung tertembak begitu Anda keluar. Mike tidak percaya. Pada akhirnya dia memborgol Pete. Di pesawat kembali ke as, Pete menceritakan berita kematian ayahnya. Mike tidak tahan, dia benar-benar hancur. Bersembunyi di toilet dan menangis. Sampai pesawat mendarat, belum keluar, Pete buru-buru memimpin seseorang untuk membanting pintu. Ditemukan bahwa Mike telah membuka paksa toilet dan melarikan diri. Mike berlari ke rumah ibunya, melihat ibunya memiliki keluarga baru. Keluarga bahagia 3 orang. Dia tahu itu benar-benar berakhir. Ia tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ketika polisi datang setelahnya, dia melepaskan perlawanan. Pilih untuk santai. Mike akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun. Tapi segera Pete menemukan kemampuannya untuk melihat cek palsu, dan membujuk atasannya untuk mengundangnya bekerja di bagian penipuan keuangan FBI. Setelah 3 tahun dia bebas, dan tetap bersama FBI, membantu FBI memecahkan kasus yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah film berdasarkan peristiwa nyata.